Bapak Ibu, judul yang saya dapat dari panitia tadi sudah disebutkan oleh Pak Yanuar. Saya akan langsung aja ya Pak Yanuar ya. Langsung saya akan share screen, satu tantangan, makanya saya mulai dengan Quo-Vadis Gereja. Mau kemana nih gereja? Tantangan dan peran media untuk gereja di era digital. Bapak Ibu, saya akan memberikan terlebih dahulu latar belakang ya, dari mana kita memulai hal ini, dan saya sangat berharap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hartono ini bisa saya lanjutkan ya, karena ini merupakan bagian yang mungkin jauh lebih praktis gitu ya untuk gereja, dan bagaimana kita bisa memulai satu pelayanan yang hybrid gitu ya. Oke. Nah, kita akan mulai dengan satu agenda overview dulu. Ada beberapa yang cukup banyak nih, ada 6 poin. Satu adalah introduction untuk kondisi terkini, kemudian gereja pasca pandemi, kemudian tantangan gereja pada era digital, peran media dalam gereja, infrastruktur gereja hybrid dan tren media digital, kemudian gereja sebagai pusat media atau distribusi dan pusat engagement dan juga pusat misi. Ya, saya akan langsung mulai dengan kondisi saat ini. Bapak Ibu, kita semua tidak surprise bahwa kita sudah ada pada era digital. Kita sudah jalan nih di era digital, bukan lagi sesuatu yang future, tapi ini kita sedang menjalani. Nah, Bapak Ibu, kondisi kita saat ini sangat dipengaruhi besar oleh dampak pandemi. Ya, mau tidak mau gereja dipaksa untuk menjadi digital, walaupun sebenarnya ketika era digital mulai, gereja itu lebih banyak setback dan juga melihat sebagai penonton gitu ya. Melihat kondisi era digital ini, gereja masih enggan, dan sebelum masa pandemi ya masih enggan dan tidak merasa cukup confident gitu ya untuk masuk ke dunia digital, dan juga tidak punya trust terhadap pelayanan digital. Nah, selain itu juga gereja selalu menganggap bahwa dunia digital itu cuma sementara gitu ya, mungkin cuma mampir. Wah, ternyata gereja salah sekali. Dunia digital bukan cuma mampir, tapi dia datang untuk menetap. Dan sekarang saudara akan lihat tidak mungkin dunia digital akan keluar atau akan berhenti, malah lajunya semakin cepat. Hari ini saya mendapat news dari Kompas ya, bahwa kebutuhan digital sudah di depan mata dan tidak mungkin akan lagi mundur ke belakang ya. Nah, sementara kita mengalami pandemi seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Hartono dari survei-surveinya, jemaat itu mulai cukup nyaman dengan online gitu ya. Yang dulunya mungkin tidak terlalu aktif di online, tapi dengan keterpaksaan gereja menjadi streaming dan semua pelayanan diubah menjadi online, jemaat cukup nyaman dan mulai cukup rileks gitu ya melihat keadaan pandemi pada saat ini. Nah, sebaliknya gereja tidak siap. Sejak mulai pandemi pun gereja tidak siap. Dengan adanya pandemi gereja juga tidak siap, tapi dipaksa sehingga gereja tergopoh-gopoh, dan gereja mau tidak mau harus masuk ke digital, walaupun cukup lama ya, 4-5 bulan saat itu, mungkin sekitar 4 bulan gereja cukup diam saja dan tidak melakukan banyak hal, tapi setelah itu melihat bahwa ternyata pandemi tidak akan pergi dengan cepat, maka mereka mulai memasuki pelayanan digital dengan apa adanya, dengan kurang modal, kurang pengalaman, kurang keterampilan, dan termasuk yang paling cukup kelihatan adalah gereja kurang cerdas gitu di dalam memasuki dunia digital. Bahkan jemaat pun tidak dipersiapkan, tidak disosialisasi, tidak dikasih penyuluhan bagaimana ke depan pelayanan digital gereja gitu ya. Nah, inilah keadaan saat ini ya. Oke, berikutnya. Bagaimana dengan gereja pasca pandemi? Saudara, saya tidak mengatakan bahwa pandemi sudah usai, pandemi masih ada. Pasca pandemi yang saya maksud di sini adalah pandemi sudah 1 tahun gitu ya. Kita sudah mulai mapan dengan keadaan new normal yang tadi saudara lihat. Jadi saya melihat saat ini gereja ada di dalam persimpangan. Ini mau mundur atau mau maju?
Artinya istilah yang sering kita dengar maju kena, mundur kena gitu ya. Gereja setelah melewati 1 tahun masa pandemi, bingung. Saat ini saya melihat banyak sekali gereja yang tidak membuat keputusan yang terlalu besar karena mereka masih bingung mau menentukan kemana. Oleh karena itu, seperti seminar yang diadakan oleh GBI Rock saat ini, semoga ini menolong Bapak Ibu yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja dan pembuat keputusan untuk mulai cepat-cepat membuat keputusan. Karena kalau tidak, saudara akan ketinggalan kereta dan banyak kesempatan yang Tuhan bukakan saat ini akan cepat tertutup kalau saudara tidak cepat-cepat pakai. Ya, nih alasan kenapa gereja ingin mundur. Ya, akan mundur agak ragu dan akan mundur juga kayaknya sudah tidak bisa gitu ya. Sehingga gereja itu bingung mau mundur, mau menjadi seperti sebelum pandemi, rasanya hampir sudah tidak mungkin. Termasuk diantaranya adalah karena jemaat sudah terlanjur nyaman dengan online. Kalau saudara melihat banyak gereja sudah on-site ya, mereka sudah melakukan pelayanan face to face, tetapi yang datang masih jauh di bawah target karena jemaat sudah cukup nyaman gitu ya untuk online dan mereka sudah mendapatkan kebiasaan baru dan mereka sudah terpenuhi kebutuhannya walaupun banyak sekali seperti yang disebutkan di survei bilangan research center banyak cukup banyak jemaat-jemaat yang juga pergi ke gereja lain gitu dan mereka mendapat makanan yang kadang bahkan lebih baik daripada gerejanya sendiri. Ah, itu ironis ya, tetapi ini merupakan satu cambuk gitu ya bagi gereja untuk membenahi diri ya. Nah, kemudian gereja juga ditantang kalau mau mundur, emang gereja akan mundur kemana gitu ya. Gereja kan harus melihat ke depan, ke masa depan. Tapi sekarang dengan keadaan seperti ini apa yang harus dilakukan oleh gereja? Nah, sebagai catatan saya juga kutip dari bilangan Research Center, jemaat muda paling sedikit terpengaruh dengan pandemi. Itu salah satu hasil dari survei, sehingga kita melihat jemaat muda itu adalah masa depan gereja. Jemaat muda sedikit terpengaruh oleh pandemi karena apa gitu. Ini yang menjadi pertanyaan yang lebih penting ya, bukan fakta bahwa jemaat muda itu sedikit terpengaruh, tapi alasannya kenapa. Nah, alasannya ini yang membuat kita agak concern gitu ya, sangat cukup prihatin. Yang pertama karena jemaat muda sudah terbiasa dengan online. Apapun mereka sudah biasa hidup dengan online, sehingga ketika gereja tergopoh-gopoh masuk online, mereka tenang-tenang aja gitu ya. Mereka udah biasa, tidak ada kebingungan, tidak ada tuntutan-tuntutan tertentu gitu karena mereka sudah tahu bagaimana hidup di dunia online. Tapi yang alasan yang mengkhawatirkan juga karena mereka sendiri sudah tidak terlibat di dalam gereja bahkan sebelum pandemi. Nah, ini merupakan satu keprihatinan bagi gereja ya. Sebelum pandemi pun anak muda sudah tidak terlalu terlibat di gereja. Sehingga ketika masa pandemi dan gereja ribut tergopoh-gopoh kemana-mana gitu ya mau lakukan apapun, anak muda tidak terlalu peduli gitu ya. Karena mereka sudah tidak ada di gereja, hidup mereka sudah tidak lagi diikat atau tidak ada loyalitas terhadap gereja. Nah, harapan saya perkiraan saya ini salah gitu ya. Tetapi lihat dari survei kalau pemuda itu sedikit terpengaruh dengan pandemi, kemungkinan kemungkinan besar betul gitu ya. Nah, kalau sekarang gereja harus maju, nah ini merupakan satu tantangan bagi gereja ya. Majunya itu kemana gitu ya? Apakah punya cukup modal untuk investasi alat digital? Nah, kalau dulu gereja itu banyak sekali mengeluarkan uang untuk prasarana ya, untuk gereja, untuk gedung, kemudian untuk alat-alat elektronik, untuk musik, alat-alat musik cukup mahal sekali, kemudian sound system biaya yang cukup besar sekali. Nah, semua itu sudah menjadi investasi gereja dan sekarang gereja kosong, gereja tidak dipakai secara maksimal. Bahkan musik pun sudah tidak seperti dulu gitu ya. Dan performance gereja secara performance gitu ya, itu juga tidak lagi diminati oleh anak-anak muda. Anak muda tidak lagi terpesona dengan entertainment yang biasa dilakukan oleh gereja. Maaf kalau saya menyebut entertainment, tapi semua musik gebiar-gebiar yang ada di gereja itu tidak membuat anak-anak muda cukup tertarik dengan gereja.
Nah, investasi itu sudah cukup besar sekali. Nah, sekarang kalau pindah ke digital, punya enggak gitu? Apalagi dengan pandemi, pemasukan gereja cukup terdampak gitu ya, cukup besar pengaruhnya sehingga mereka bingung apa yang harus dilakukan dengan apa kalau mereka harus maju ke sana. Kemudian training dan keterampilan digital. Bagaimana gereja? Gereja sendiri buta dengan teknologi. Bagaimana bisa mentraining jemaatnya untuk masuk ke pelayanan digital? Mereka sendiri bingung, mereka sendiri tidak biasa lakukan itu. Kemudian sosialisasi tentang kecerdasan digital. Saudara-saudara, hanya masuk ke digital itu gampang ya, tetapi terperosok di dalam dunia digital itu juga sangat mudah sekali. Perlu kecerdasan khusus yang kita sebut sebagai digital quotient atau kecerdasan digital. Nah, itu sama sekali tidak diperhitungkan, bukan hanya oleh gereja, tapi oleh pendidikan, oleh masyarakat secara umum gitu ya. Nah, Saudara, gereja dalam persimpangan mau maju atau mundur? Mundur enggak mungkin, maju kok juga rasanya enggak mungkin gitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas bersama-sama, Saudara. Nah, tantangan-tantangan ini yang perlu diperhitungkan oleh gereja supaya gereja mulai aware. Saya tahu tadi yang dikatakan Pak Hartono gereja kompleks, tapi di satu pihak juga sebenarnya sederhana, ya. Nah, Saudara, pilihan gereja harus hybrid tadi yang dikatakan Pak Hartono saya sangat setuju sekali. Gereja harus hybrid. Walaupun ada catatan ya, relasi langsung itu tidak tergantikan dengan relasi online. Beda Bapak Ibu. Idealnya itu adalah relasi langsung. Itu sangat ideal. Tetapi dengan keadaan pandemi, dengan keadaan gaya hidup yang baru di antara para pemuda, itu membuat ini menjadi satu tantangan gitu ya. Nah, karena itu kalau Saudara lihat keuntungan dari relasi online adalah fleksibel, tetapi tidak ada kedekatan, ya, tidak ada intimacy. Nah, karena itu ini menjadi tantangan kalau kita hybrid, mana yang langsung, mana yang tidak. Karena dua-duanya harus dibagi dengan secara strategis supaya memberikan dampak atau hasil yang maksimal, gitu ya. Kemudian kalau Saudara akan lakukan hybrid gitu ya, Saudara harus sadar bahwa gaya hidup online itu sekarang sudah permanen gitu ya. Jadi kalau mau langsung, walaupun sekarang sudah diizinkan oleh pemerintah untuk face to face, untuk melakukan ibadah on-site, tapi tetap saja jemaat akan lakukan online gitu ya. Dan itu sudah boleh dibilang 80%, 90% permanen. Nah, khususnya di kalangan jemaat muda, apa yang harus dilakukan gereja? Ini tantangan yang serius, Saudara. Nah, lebih dari itu dunia juga sudah online. Saudara, tidak hanya kaum muda, dunia secara umum juga sudah online. Berarti gereja juga harus online. Kalau gereja mau menjangkau dunia, gereja harus ada di dunia. Dan dunia sekarang sudah online. Bagaimana gereja tidak online kalau mereka ingin menjangkau mereka? Nah, ini Saudara, ini tantangan yang benar-benar harus Saudara pikirkan bahwa gereja tidak lagi bisa tinggal diam. You have to do something. Ya. Kemudian yang keempat, sudah saatnya gereja membangun pelayanan digital setelah lama tertunda. Seperti yang saya tadi katakan, sebelum pandemi pun gereja itu sama sekali menutup mata kalau boleh dibilang ya. Hanya sedikit sekali gereja-gereja di kota, gereja-gereja yang cukup established, yang cukup maju itu biasanya yang sudah mengadopsi digital. Tapi lebih dari 80% gereja tidak gitu ya. Mereka menutup diri terhadap teknologi. Bahkan sampai hari ini pun ada gereja-gereja yang melarang jemaatnya memakai Alkitab digital. Ya, pakai Alkitab, membaca Alkitab lewat HP pun masih dilarang, Saudara. Jadi ada range yang cukup besar ya antara gereja yang sangat maju dengan gereja yang sangat mundur gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, gereja harus mereorientasi visi membangun pelayanan masa depan. Saudara mau ada di mana? Kalau saudara masa depan ya, oke, visi gereja apa? Mari kita reorientasi lagi visi gereja supaya kita bisa masuk ke sana. Kemudian kelima, tidak ada solusi tunggal bagi masalah gereja saat ini. Banyak gereja tuh nunggu, ini siapa tahu nanti akan ada solusi yang once for all gitu ya. Nggak ada. Jangan harapkan ada solusi tunggal untuk masalah yang dihadapi gereja saat ini, khususnya gereja hybrid gitu ya. Jadi satu-satunya yang saudara bisa lakukan adalah manfaatkan kemampuan baru untuk bisa berdampak bagi kerajaan Tuhan dan bagi misi. Nah, saudara, pilihan untuk menjadi gereja hybrid itu sangat di depan mata dan saudara tidak ada cara lain kecuali saudara mengadopsi kemampuan baru, keterampilan baru,
dan mulai investasi ke sana. Nah, kemudian peran gereja. Nah, saya mengambil 4 peran gereja yang paling utama di dalam kita melihat gereja, ya, yang saya singkat menjadi WIFE. W itu worship and word, jadi firman dan ibadah. Itu yang paling utama di gereja, itu yang harus didulukan, itu yang harus menjadi prioritas utama. Kemudian instruction, yaitu pengajaran. Saudara harus memberi pengajaran kepada jemaat, bagaimana mendalami Alkitab, bagaimana mendalami prinsip firman Tuhan, bagaimana mendalami hidup Kristen yang benar, dan lain-lain, gitu ya. Kemudian fellowship, di gereja itu harus ada fellowship. Tidak mungkin hanya worship dan instruction begitu selesai pulang gitu, enggak ya, tapi harus ada fellowship. Kemudian yang terakhir yang cukup besar sekarang yang sedang kita hadapi adalah evangelism. Bagaimana kita melakukan penginjilan dan itu adalah peran gereja yang sangat utama. Nah, di tengah peran gereja ini di mana media akan berada? Nah, saudara tadi sudah ditawarkan oleh Pak Hartono untuk hybrid. Nah, ada hybrid saudara bisa lakukan seperti sebelumnya. Tetapi sekarang harus dikombinasikan dengan platform online. Bisa streaming, bisa rekaman tunda, video, audio, bisa kelas online, bisa grup chat, bisa voice chat, bisa sosmed, bisa ads, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau saudara saya ingin pecah-pecahkan kebaktian, saudara bisa melakukan kelompok besar kebaktian, kebaktian on-site. Saudara bisa tetap lakukan itu. Tetapi saudara juga bisa tambah tuh. Misalnya melakukan gabungan kebaktian online dengan jemaat lain yang sesinode atau gereja lain yang juga bisa sevisi gitu ya. Kemudian khotbah-khotbah yang dihasilkan dari streaming, yang dari rekaman dan lain-lain itu bisa ditranscribe menjadi tertulis dan itu bisa dibagikan dan bisa di-sharekan kepada jemaat lewat semua platform online yang lain, sehingga itu tambahan daripada hanya kebaktian on-site saja. Kemudian khotbah-khotbah itu juga saudara bisa buka kelas untuk Q&A atau tanya jawab khotbah. Jadi khotbah hari Minggu, kemudian nanti hari apa gitu saudara bisa lakukan, jemaat bisa secara online bisa bertanya kalau ada yang tidak jelas dan lain. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan hybrid Bapak Ibu. Jadi kelompok on-site ada, kelompok online ada. Yang online yang seperti apa? Yang kira-kira tidak harus mendatangkan semua orang hadir. Misalnya Q&A tadi ya, tanya jawab, itu bisa dilakukan secara online untuk mereka-mereka yang tertarik saja dan lain-lain. Nah, pemuritan juga bisa lakukan seminar, training, bisa lakukan on-site, tapi juga rekaman-rekamannya saudara bisa pasang entah di YouTube atau di mana ya itu ya. Saudara jemaat bisa lakukan itu kalau tidak bisa on-site, mereka bisa lakukan pada saat yang lain. Kemudian saudara bisa bentuk grup-grup diskusi dari training, dari seminar yang dilakukan. Saudara kalau KTB bisa dilakukan hybrid. Sebulan sekali pertemuan tatap muka, tapi mingguannya saudara bisa lakukan secara online. Ya, kelompok sel juga seperti itu. Lakukan grup PA juga seperti itu. Saudara bisa lakukan grup PA secara on-site, tapi ada juga hari-hari saudara lakukan itu secara online, entah itu setiap hari, misalnya kayak renungan dan lain-lain. Bisa lakukan setiap hari, tetapi sebulan sekali kita bertemu bersama-sama face to face dan men-sharingkan apa yang saudara dapatkan. Komunitas juga seperti itu. Saudara komunitas selama ini banyak dilakukan lewat platform chatting ya. Bisa ada grup jemaat, ada grup aktivis, ada grup hamba Tuhan, ada grup kelompok pelayanan dan lain-lain. Jadi itu bisa dilakukan misalnya 1 bulan sekali, seluruh atau 1 semester sekali, seluruh aktivis gereja bisa berkumpul bersama-sama on-site, bisa makan bersama, bisa sharing dan lain-lain. Tapi dari hari ke hari rapat bisa dilakukan secara online, sehingga saudara tidak harus selalu ada bersama-sama secara on-site. Penjangkauan juga seperti itu. Saudara bisa lakukan pelayanan sosial, KKR, nonton bareng, besuk ke rumah sakit, sebar traktat, konser pujian, kesaksian dan lain-lain. Nah, ini saudara tinggal pilih aja mana yang menjadi ketertarikan jemaat yang paling besar. Kalau konser musik misalnya, konser pujian itu paling besar, nah lakukan itu on-site. Tapi selebihnya misalnya nonton bareng atau misalnya menyebarkan traktat itu bisa dilakukan secara online. Jadi dua-duanya bisa dilakukan Bapak Ibu. Bahkan sekarang bisa lebih luas daripada sebelumnya karena dilakukan dengan hybrid. Maaf saya tidak bisa terlalu detail karena masih ada beberapa slide yang harus saya selesaikan.
Nah, untuk melakukan itu, bagaimana gereja bisa lakukan hybrid, perlu ada perubahan infrastruktur gereja. Nah, ini yang saya kira harus menjadi concern dari kita. Kita mau mulai dari mana? Mulailah dulu dengan membangun infrastruktur gereja. Salah satu itu adalah organisasi gereja. Saya tahu untuk beberapa gereja, organisasi gereja sangat lemah sekali. Tapi ada di pihak lain, organisasi gereja sangat kuat sekali. Biasanya gereja Pantai Kosta organisasinya kurang baik, tapi gereja mainstream itu biasanya sangat kuat sekali. Nah, pendulum ini bisa ditemukan di tengah-tengah gitu ya. Tapi apapun pendekatannya, perlu direnovasi organisasi gereja untuk memberi ruang bagi perguruan gereja yang hybrid. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu yang saat ini memimpin gereja, kapan struktur organisasi gereja Anda diubah terakhir kali? Mungkin udah puluhan tahun gitu ya. Organisasi gereja hampir dibilang itu seperti permanen dan tidak pernah diubah. Saudara, it's time to change. Organisasi gereja sekarang kalau menjadi wadah itu udah nggak cukup lagi gitu untuk menampung apa yang sekarang bisa dilakukan oleh gereja. Nah, ini menjadi saran saya. Kemudian yang kedua adalah sistem komunikasi. Manfaatkan semua platform channel media yang ada untuk memperlancar pelayanan. Kalau dulu rapat harus selalu onsite, kenapa nggak dilakukan sekali-kali online? Setelah terbiasa, saudara, rapat online itu bahkan bisa dilakukan lebih daripada seminggu sekali gitu ya. Kita bisa koordinasi pelayanan dengan sangat mudah dengan online. Belum terbiasa, betul. Tapi kalau itu dibiasakan itu akan menjadi sangat baik sekali. Kemudian sistem kepemimpinan. Nah, sistem kepemimpinan selama ini selalu orang-orang senior ya. Nah, alangkah baiknya kalau ada perubahan sehingga melibatkan generasi muda untuk berkolaborasi membangun gereja. Nah, saudara, sistem kepemimpinan ini susah-susah gampang ya. Tadi sudah dikatakan keterbukaan itu sangat penting sekali, sehingga kalau saudara menjadi pemimpin, terbukalah untuk anak muda masuk, sehingga bisa memberi masukan yang yang berarti bagi gereja. Nah, terakhir ini roda yang paling besar nih Bapak Ibu, yaitu misi gereja. Banyak sekali gereja kehilangan esensinya karena gereja tidak punya misi. Apa sih sebenarnya tujuan gereja? Gereja ada bukan untuk membangun gedung yang besar. Gereja ada bukan untuk punya jemaat yang besar. Semuanya serba wah dan serba besar. Tidak. Misi gereja adalah untuk menjalankan misi Allah bagi gereja lokal, yaitu memenangkan jiwa. Nah, itu yang harus dikedepankan Bapak Ibu, bukan fasilitas, bukan sarana, bukan cara, bukan metode, bukan sistem, tapi apa yang Tuhan inginkan bagi gereja saudara. Jangan ikut-ikut gereja lain gitu. Kalau itu bukan panggilan bagi gereja saudara, renungkan dan bersama-sama dengan jemaat untuk melihat Tuhan punya spesifik panggilan bagi gereja ini apa. Tidak harus ngekor gereja-gereja lain, apalagi gereja besar gitu ya. Tidak harus. Bapak Ibu punya special mission yang Tuhan kasih untuk gereja saudara. Nah, itu yang harus dikembangkan, ya. Nah, kemudian selain itu juga saudara melihat ada tren media digital yang tadi walaupun sudah disebutkan oleh Pak Hartono, ini mungkin jauh lebih praktis gitu ya. Tren media digital kalau saudara ingin menjadi gereja yang hybrid, saudara harus mulai akrab dengan teknologi media. Teknologi itu macam-macam, bentuk media juga macam-macam ya, multi format, multi channel, multi platform, multimedia dan juga sosial media. Tidak harus dipakai semuanya. Pilih aja yang paling utama, pilih aja yang paling cocok untuk kebutuhan gereja saudara. Enggak harus mewah, enggak harus besar. Bisa satu atau dua, tetapi betul-betul dipakai dengan baik. Kemudian spirit kolaborasi itu menjadi tren utama. Saudara, tidak mungkin gereja lakukan apa-apa sendiri. Terkhusus kalau mau bikin bahan, saudara nggak perlu bikin bahan sendiri. Begitu banyak yayasan yang sudah menyediakan bahan-bahan yang saudara bisa pakai secara digital. Jadi kerjasamalah dengan yayasan, komunitas yang sevisi untuk bersama-sama memakai, gitu ya, termasuk dari Sabda, dari bahan dari YCS, dari yayasan banyak sekali Bapak Ibu penyedia bahan yang saudara bisa pakai, tidak harus bikin sendiri. Ya, kemudian komunitas.
komunitas itu juga menjadi tren utama. Saudara nggak bisa lakukan itu secara individu seperti dulu, ya. Tapi ini berupa, ya, kalau tadi disebutkan oleh Pak Hartono, tim, ya. Ini komunitas yang berupa tim-tim untuk bisa bertumbuh secara baik. Di gereja pun juga ada tim-tim yang saudara bentuk sesuai dengan kebutuhan dari gereja itu, ya, sehingga itu bisa bertumbuh dengan baik. Spirit yang lain adalah global. Saudara dengan digital, saudara tidak lagi dibatasi oleh tembok gereja. Saudara bisa menjangkau siapa saja yang ada di luar gereja. Dan itu sangat terbuka dan sangat mungkin sekali. Dan kelima, selalu terbuka. Tren media itu nggak ada namanya tutup, Bapak Ibu. Jadi timeless kalau kita bilang, ya, media digital itu timeless. Saudara mau akses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja gitu ya. Jemaat harus bisa dilayani selama 24 jam. Karena ini dunia digital, Bapak Ibu, digital nggak pernah tidur, nggak ada namanya tutup digital gitu, nggak ada ya. Nah, saudara bisa bentuk atau buat hal-hal yang saudara bisa lakukan dengan shift, misalnya dengan bagi-bagi tugas dan lain-lain. Jadi jemaat bisa mendapatkan pelayanan kapan saja. Gereja tidak harus buka jam kantor dari jam sekian, anytime, karena mereka bisa kontak dengan staf gereja dari rumah, dari manapun, tidak harus mereka pergi ke gereja. Nah, yang paling penting di antara semua tren digital adalah engage. Saudara mau buka sosial media sebanyak apapun, tapi kalau tidak ada engagement, itu nggak dihitung. Engagement itu yang paling penting. Saudara bisa menarik orang dan berrelasi dengan saudara atau tidak. Jadi, kalau saudara membuat digital platform apapun, arahkan itu untuk menjadi satu koneksi atau relasi. Kalau tidak, maka saudara hanya show off saja, ya, hanya show off saja. Next. Nah, ini menjadi satu hal yang gereja harus mulai lakukan, yaitu menjadi pusat bahan, menjadi pusat distribusi, dan menjadi pusat engagement. Itu peran gereja, Bapak Ibu. Gereja itu harusnya menjadi pusat bagi kehidupan jemaat, bukan sampingan. Oh, kalau hari Minggu ke gereja, selebihnya itu tidak. Enggak. Gereja tuh harus menjadi 7 days, 24 hours, untuk jemaat bisa berinteraksi dan berkolaborasi dan juga memberikan pelayanan. Nah, saudara menjadi pusat bahan, saudara bisa kumpulkan semua bahan yang ada selama ini di gereja, baik itu bahan khotbah, bahan seminar, bahan PA, modul, renungan, artikel yang dibuat oleh hamba Tuhan, kemudian ada blog yang dibuat oleh jemaat, kesaksian, buletin, bahan audio yang mereka bisa rekam secara pribadi, foto-foto kegiatan jemaat, baik itu dari rumah atau dari manapun, itu bisa dikumpulkan dan bisa dititipkan, entah itu di situs umum atau saudara bisa buat juga sendiri. Saya melihat ada lebih dari 90% situs gereja itu mati, karena isinya cuma informasi. Nah, itu bisa diubah, Bapak Ibu. Kemudian kedua adalah sosial media. Saudara, tadi sudah dikatakan oleh Pak Hartono, untuk relasi-relasi yang pendek, saudara bisa lakukan itu dengan sosial media. Ini cara saudara relate dengan jemaat. Bukan untuk show off nih loh, gereja punya sosial media, enggak. Tapi untuk menjangkau, untuk membuat relasi dengan jemaat, untuk jemaat tetap terlayani 7 days, 24 hours. Ya. Nah, kemudian juga gereja selama ini punya perpustakaan, walaupun perpustakaannya sekarang antara mati dan hidup ya Bapak Ibu, saudara bisa membuka perpustakaan digital dengan bekerja sama dengan banyak yayasan yang memberikan pelayanan resources digital. Ya, baik itu buku, file, dan apapun bisa diatur untuk jemaat bisa akses dengan mudah. Bahkan jemaat bisa dibagikan bahan-bahan perpustakaan itu bukan menunggu orang datang. Perpustakaan itu pergi kemana orang ada. Itu digital, Bapak Ibu. Saudara harus pergi kemana orang ada. Jadi mengirimkan lewat WA, lewat sosial media, lewat apapun. Perpustakaan datang ke mereka, bukan mereka datang ke perpustakaan. Nah, kemudian YouTube juga. Semua rekaman-rekaman yang saudara punya bisa disimpan di YouTube, saudara nggak usah punya sendiri situs, saudara titipkan aja di YouTube, kemudian di slide share dan mana-mana. Saudara nggak perlu lakukan itu sendiri. Ada banyak platform yang disediakan oleh teknologi internet untuk saudara bisa pakai. Nah, yang terakhir adalah gereja menjadi pusat relasi atau engagement. Saudara, engagement itu banyak, bukan hanya engage ke orang, tapi saudara
ada 5 yang saya akan sebutkan, saya 4 dulu akan saya sebutkan. Engage with the Bible. Jemaat harus bisa berinteraksi dengan Alkitab anytime, kapan saja mereka mau. Ya, engage the Bible itu menjadi dasar, menjadi fondasi gereja yang paling kuat. Kemudian engage dengan resources. Saudara kerjasama dengan banyak yayasan lain yang menyediakan bahan digital, biarkan jemaat itu bisa berelasi dengan resources sehingga mereka semakin bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Kalau gereja tidak menyediakan, jemaat akan pergi sendiri kemana mereka mau. Nah, bisa saja mereka tersesat, Bapak Ibu. Kalau gereja yang menyediakan, paling tidak saudara sudah memfilternya. Kemudian yang ketiga adalah engage with the people inside the church. Saudara engage dengan orang-orang yang ada di gereja. Tapi juga penting saudara engage with the people outside of the church. Nah, ini sangat penting banget Bapak Ibu untuk menjadi penjangkauan. Bisa dengan sosial media, platform media apapun saudara bisa pakai untuk engage with the people outside of the church. Itu yang perlu satu seminar lagi kayaknya ya untuk menjelaskan satu ini. Nah, yang terakhir sebelum saya berikan waktu kepada moderator dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mac McClendon karena ini adalah tugas dia Bapak Ibu, yaitu engage with the next generation atau generasi digital. Ya, engage dengan generasi muda atau digital generations itu menjadi prioritas utama bagi gereja. Saudara akan kehilangan isi gereja kalau saudara tidak memenangkan digital generations. Ya, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada Pak Yosua.